Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Marhaban, ahlan wa sahlan bikudumikum fil qanat Arabiyah Talks. Fi hadzal yaum insyaallah sanata'allamu ma'an an al-maddah al-hiwayah fi dars al-lughah al-arabiyah. Taib. Madza darsunal an? Darsunal an al-lughah al-arabiyah. Taib. Hasantum. Fi ayyi tarikhin nahnul an? Nahnul an fi tarikh arba'ata asyara min Yuni sanata alfaini wa ithnani wa ishruna miladiyatan. Taib. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi kita akan belajar bahasa Arab pada hari ini, dan materi yang akan kita pelajari adalah tentang al-hiwayah. Apa? Al-hiwayah. Oke. Hiwayah siapa yang tahu nih artinya? Oke, apakah ada yang tahu? Jadi di sini Ustadz kasih clue bahwasanya hiwayah itu berkenaan tentang seperti membaca, bermain sepak bola, bermain basket, bermain game, melukis, terus juga olahraga, terus juga memasak. Itu semua yang termasuk bagian dari yang namanya hiwayah. Oke, ada yang tahu hiwayah itu apa? Iya, kamu. Oke, benar sekali. Hiwayah adalah hobi. Oke, jadi kita hari ini akan belajar tentang hobi. Oke, baik. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, semuanya apakah ada yang tidak hadir pada pertemuan kita kali ini? Oh, berarti hadir semua ya? Alhamdulillah. Jadi semuanya hadir dan tidak ada yang berhalangan gitu ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Oke, langsung aja. Karena ini kita mempelajari bab baru, hiwayah ini berada di bab ketiga ya. Dari buku pelajaran kalian itu kelas 8 kan sekarang kan, 8 MTS. Jadi kita akan mulai mempelajari di pertemuan kali ini tentang maharoh atau keterampilan istima'. Nah, seperti itu. Maharoh istima' ini adalah keterampilan menyimak atau mendengar. Jadi nanti di dalam buku ini anak-anak sekalian akan belajar tentang mendengarkan audio ataupun juga nanti suara dari Ustadz tentang mufrodat, terus juga tentang cerita yang dalam bentuk audio bahasa Arab, tapi juga nanti ada disediakan tulisan atau gambarnya, tapi bukan dalam buku ini, tapi di link yang sudah Ustadz sediakan. Terus juga nanti di akhiran kalian nanti akan ada sedikit evaluasi ataupun latihan dari audio cerita yang telah antum dengarkan nantinya. Oke, langsung aja kita mulai ke buku. Nih, di sini Ustadz menggunakan yang namanya book creator ya. Ini kan sudah bisa kalian akses setelah pembelajaran ini usai. Jadi sekarang kita fokus dulu, perhatikan apa yang Ustadz tampilkan ini. Oke, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sini ada kompetensi inti, kompetensi dasar, terus juga ada tujuan pembelajaran, juga ada indikator. Oke, anak-anak sekalian kita akan mulai dari mufradatnya dulu ya. Nah, di sini Ustadz ingin menampilkan mufradat-mufradat yang akan kita pelajari di bab ketiga tentang hiwayah ini. Jadi walaupun nantinya di maharoh yang kita pertemuan kali ini itu beberapa mufradat tidak ada keluar, hanya sedikit saja, tapi nggak apa-apa. Yang penting pertemuan kali ini membahas tentang mufradat. Jadi pertemuan selanjutnya diharapkan kalian itu sudah mengetahui arti dari mufradat yang akan keluar di materi selanjutnya atau materi minggu depan. Oke, kita mulai dari mufradat yang ini ya. Tulisannya Quratul Qadami. Nah, bagaimanakah pelafalan atau audio ataupun suara dari pengucapan orang Arab itu seperti apa sih? Nah, di sini Ustadz sudah membuatnya. Silakan diperdengarkan. Kuratul Qadami. Oke, kedengaran? Sekali lagi ya. Kuratul Qadami. Nah, cara pengucapannya seperti audio tadi adalah Quratul Qadami. Quratul Qadami. Oke.
Di sini siapa yang tahu artinya Kuratul Qadami? Ini ada gambarnya nih. Ih, kartunnya pasti kalian pernah melihat ini ya, pasti kartunnya. Kalau nggak salah waktu Ustadz masih kecil juga sering nonton kartun itu. Sedikit bercanda. Iya, itu adalah aktivitas bermain sepak bola. Oke, benar. Lalu mufrad yang kedua, mari perhatikan. ركوب الدراجة Oke, silakan dengarkan lagi. ركوب الدراجة Oke, mufrad yang kedua ini ruku budarrojati. Bisa anak-anak lihat di sini gambarnya adalah orang sedang bersepeda. Oke, jadi berarti artinya mufrad yang kedua adalah hobinya bersepeda. Kalau yang pertama tadi ini hobinya yaitu bermain sepak bola. Terus nih dari gambarnya sudah bisa lihat orang sedang memegang apa itu? Alat untuk memotret. Nah, bahasa Arabnya adalah التصوير ya. Sekali lagi. التصوير Nah, at-taswiru. At-taswiru artinya adalah siapa yang tahu? Iya, memotret ataupun fotografer gitu ya. Hobinya adalah fotografi. Dan orang yang melakukan fotografi itu adalah disebut fotografer atau tukang kamera biasanya disebutlah. Oke, selanjutnya ini gambarnya ada ibu dan anaknya di dapur sedang membuat sesuatu yang bisa dimakan. Apakah itu kegiatannya namanya dalam bahasa Arab at-tabkhu? Bagaimanakah audionya? Seperti ini. الطبخ At-tabkhu. الطبخ At-tabkhu. Oke, sekali lagi ya. الطبخ Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Ini mufrad yang selanjutnya nih, ada gambar orang-orang sedang menggunakan mesin. Nah, mesin ini bisa untuk menyambung misalnya baju ya kan, ada dua kain dari baju ini robek gitu loh, terus disambung menggunakan mesin ini. Nah, aktivitas tersebut dinamakan dengan kalau bahasa Arabnya al-khiyatatu. Ini audionya. الخياطة Nah, sekali lagi. الخياطة Oke, seperti itu. Al-khiyatatu artinya adalah menjahit. Oke, anak-anak. Selanjutnya, mufrad selanjutnya ini sudah bisa ditebak ini. Wah, ini enak sekali guys. Sudah gambaran dari gambaran saja sudah ketahuan ya bahwasanya aktivitas ini adalah dalam bahasa Arab as-sibahah. Oke, audionya seperti ini. السباحة As-sibahatu. السباحة Nah, sekali lagi saya ulangi. السباحة Oke, artinya siapa yang tahu as-sibahatu? Iya, kamu. Oke, benar. Artinya adalah berenang. Ini sudah dari gambarnya saja ketahuan ya. Oke, selanjutnya nih. Eh mufrad selanjutnya nih kayaknya gambar anak sedang memegang kuas. Wah, kuas. Terus di tangannya ada beberapa cat dan menghasilkan titik-titik berupa titik-titik rumah. Nah, ini kegiatannya adalah dalam bahasa Arab ar-rasmu. Audionya seperti ini, anak-anak. الرسم Ar-rasmu ya. الرسم Nah, seperti itu. Sekali lagi. الرسم Ar-rasmu. Oke. Ar-rasmu artinya adalah melukis. Oke, melukis. Iya, bagus. Lalu selanjutnya mufrad selanjutnya nih. Ada gambar seorang anak muslimah, seorang anak perempuan ya, jilbab. Jadi sebagai megang buku, ya otomatis itu kegiatannya adalah dalam bahasa Indonesia membaca. Terus bahasa Arabnya adalah. القراءة Nah, sekali lagi. القراءة Al-qira'atu. Al-qira'atu. Artinya membaca. Oke, gampang sekali ya ditebak ya, karena ini dari gambaran saja sudah Ustadz bikinkan agar kalian itu memahami artinya. Walaupun secara tulisan tidak Ustadz cantumkan di situ tulisan bahasa Indonesianya. Oke, mufradat yang selanjutnya nih anak-anak. Ini ada gambar orang sedang bermain bola, yang mana bola ini di dribble gitu terus dimasukkan ke dalam keranjang. Keranjang yang ngegantung di tiang. Nah, bola ini mantulnya ini lebih memantul lah daripada bola yang ditendang di kaki.
Jadi olahraga ini termasuk dalam jenis olahraga, aktivitas atau hobi yang ini. Bahasa Arabnya adalah seperti ini audionya. كرة السلة. Sekali lagi. كرة السلة. Sekali lagi ya. كرة السلة. Kuratus sallati. Kuratus sallati. Kuratus sallati. Artinya adalah, siapa yang tahu? Iya, benar sekali. Artinya adalah bola basket. Apa? Bola basket. Oke, bagus. Ahsantum. Lalu selanjutnya nih mufradatnya. Ini gambar orang sedang, ayo, apa yo? Nah, silakan dipikirkan dulu. Sementara itu bahasa Arabnya adalah صيد السمك. Saidus samaki. Sekali lagi. صيد السمك. صيد السمك. Iya, Saidus samak. Artinya memancing ikan. Nah, dari gambarnya saja sudah enak sekali ya buat kita menerjemahkannya, buat mengetahui apa arti dari gambar ini. Lalu selanjutnya nih ada gambar, wah ini sudah pasti sih tempat orang bermain sepak bola biasanya di mana, ataupun ini kan tempatnya yang mewah biasanya ya. Kalau orang bermain bola yang perlombaan itu, kalau yang biasanya perlombaan yang biasa-biasa aja ataupun yang di sekolahan itu kita bermainnya biasanya di, nah inilah dia nama tempatnya. Dalam bahasa Arab katanya tulisannya adalah maidanun. Audionya ميدان. saya ulangi lagi. ميدان. Sekali lagi ya. ميدان. Nah, maidanun artinya lapangan. Oke, bagus. Lalu selanjutnya nih mufradat yang terakhir. Wah, kayaknya kalian sudah kenal ya dengan dua tokoh legenda dari salah satu cabang olahraga yang ada di dunia. Dia adalah mereka adalah dua orang ini sangat terkenal sekali rivalitasnya, tapi walaupun begitu mereka tetap nggak bermusuh-musuhan, tapi seringkali orang yang fansnya sana itu sering membanding-bandingkan antara mereka mereka berdua ini. Ya, orang-orang ini disebut dengan la'ibun mihniyun. Audionya seperti ini. لاعب مهني. Sekali lagi. لاعب مهني. Sekali lagi. لاعب مهني. La'ibun mihniyun. La'ibun mihniyun. La'ibun mihniyun artinya adalah pemain profesional. Pemain profesional. Oke. Oke, selanjutnya anak-anak kita akan masuk kepada materi istimanya, yaitu tentang di sini cerita seputar hobi dari dua orang anak. Anaknya namanya adalah Ahmad dan Utsman. Siapa? Ahmad dan Utsman. Oke, jadi Ahmad dan Utsman ini ceritanya sedang bertemu di kelas. Jadi mereka sedang berbicara dan mereka sedang membicarakan hobi mereka masing-masing. Jadi si Ahmad bertanya kepada Utsman tentang hobinya, lalu si Utsman juga bertanya kepada Ahmad tentang hobinya, seperti itu. Nah, di sini Ustadz ada menyediakan nih gambarnya, gambar orang memancing, dan sini gambar orang-orang sedang bermain sepak bola. Di sini jadi cara belajarnya adalah antum silahkan mendengarkan dulu, klik di sini audionya ya. Nanti ketika sudah di rumah klik audionya, terus kalaupun mau teksnya ada di mana, nanti setelah ini Ustadz kasih tahu teksnya ada di mana. Oke, silahkan dengarkan dulu audionya ya. Istami' hadha saut jaidan. السلام عليكم. وعليكم السلام. هل أنت تحب صيد السمك؟ نعم، أحب صيد السمك وهي من هواياتي. هواية نافعة. أي سمك تصيد؟ أصيد سمك الأرموط والبغوث والحبار. منذ متى تمارس هواية صيد السمك؟ أستمتع بصيد السمك منذ صغير. والدتي تحب صيد السمك وأنا تعلمت منها. ما شاء الله، أنت رائع. وما هوايتك؟ هوايتي لعب كرة القدم.
أين تلعب كرة القدم أحيانا؟ ألعب في الميدان مساء مع أصحابي. إذن هل أمنيتك أن تكون لاعبا مهنيا؟ نعم إن شاء الله. آمين، أتمنى لك ذلك. Oke, sudah. Alhamdulillah, Masya Allah. Bagaimana anak-anak mudah dipahami kan audio dari teks cerita ini? Masih ada yang belum paham? Oke, tenang. Jadi di sini Ustadz ada menyediakan nih teksnya. Teksnya ada di bawah sini. Nih, kalau kalian melihat kursornya. Jadi nanti ketika kalian mengaksesnya lewat HP ataupun lewat laptop, kalian sambil membuka audionya ini, sambil mendengarkan audio, kalian juga sambil klik ini, nanti akan terhubung ke file Google Drive yang sudah Ustadz persiapkan. Di sini isinya teks juga ya, seperti ini. Kalau kita klik, nah muncul nanti teksnya. Nah ini dia anak-anak, bisa diperbesar lah. Iya, wah nggak kelihatan yang bawahnya. Oke, kayak gini aja deh. Oke, di sini Ustadz mulai lagi mengklik audionya ya. Bismillahirrahmanirrahim. السلام عليكم. وعليكم السلام. هل أنت تحب صيد السمك؟ نعم، أحب صيد السمك وهي من هواياتي. هواية نافعة. أي سمك تصيد؟ أصيد سمك الأرموط والبغوث والحبار. منذ متى تمارس هواية صيد السمك؟ أستمتع بصيد السمك منذ صغير. والدتي تحب صيد السمك وأنا تعلمت منها. ما شاء الله، أنت رائع. وما هوايتك؟ هوايتي لعب كرة القدم. أين تلعب كرة القدم أحيانا؟ ألعب في الميدان مساء مع أصحابي. إذن هل أمنيتك أن تكون لاعبا مهنيا؟ نعم إن شاء الله. آمين، أتمنى لك ذلك. Masya Allah. Oke. Jadi dapat dipahami kan anak-anak sekalian bahwasanya teks ini maksud dari kisahnya ini seperti apa. Nah, jadi di sini Ustadz jelaskan sedikit tapi tanpa Ustadz menuliskan terjemahannya. Jadi kalian tinggal mencatat aja di buku tulis yang sudah kalian siapkan poin-poinnya aja ya, poin-poin pentingnya agar nanti bisa menjawab nih di pertanyaan yang akan ada di halaman selanjutnya. Oke, yang pertama di sini kata Ahmad kan Assalamualaikum. Terus kata Utsmannya Waalaikumsalam. Kata Ahmadnya lagi, hal anta tuhibbu sayda samak? Hei Utsman, apakah ente suka memancing? Nah, terus kata Utsmannya, na'am uhibbu sayda samak wa hiya min hiwayati. Iya, kata Utsmannya, aku suka memancing dan itu adalah daripada hobi-hobiku. Jadi hobinya si Utsman ini ada banyak dan salah satunya adalah memancing. Lalu lagi kata si Ahmad, hiwayatun nafi'ah ayu samakin tasid. Kata Ahmad, hobi yang sangat bermanfaat. Ikan apa aja sih yang kamu pancing? Terus kata Utsman, asidu sama kerumut. Aku memancing ikan sama kerumut, ikan nila kalau nggak salah. Ini sejenis nama ikan yang ada di sungai gitu loh, ikan tawar. Terus juga walburgus. Nih walburgus ini artinya udang. Terus walhabar, walhabar ini dia suka mancing cumi-cumi, insyaallah kalau nggak salah ya. Alhambar. Nanti kalau misalnya Ustadz keliru silahkan koreksi Ustadz, terus kasih tahu apa yang benar gitu loh. Terus juga kata Ahmad, munzu mata tumarisu hiwayata saydi samak. Sejak kapan sih kamu ini melatih ataupun menekuni hobi memancing ini? Kata Ahmad ya, bertanya kepada Utsman. Terus dijawab Utsman, astamti'u bi saydi samak mundu shaghir walidati tuhibbu sayda samak wa ana ta'allamtu minha. Saya menekuni dengan hobi memancing ini dari sejak kecil, kata si Utsman. Dan ayahku atau kedua orang tuaku juga cinta atau juga suka dengan memancing. Jadi saya belajar kepada orang tuanya. Maksudnya si Utsman ini belajar kepada orang tuanya sejak kecil hobi memancing karena orang tuanya juga ternyata suka memancing. Jadi keturunannya suka memancing seperti itu ya. Terus kata Ahmad, Masya Allah anta ro'e, kamu luar biasa wahai Utsman, kata si Ahmad.
Terus lagi kata si Utsman, "Wa ma hiwayatuk?" Dan apa hobi kamu? Nanya si Utsmannya nanya ke Ahmad ya. Terus dijawab Ahmad, "Hiwayati la'bu kuratil qadam." Ini ada gambarnya. Nih bermain bola. Kalau di sini tadi gambar memancing. Hobiku adalah bermain sepak bola, kata si Ahmad. Terus kata Utsman ya kan, "Aina tal'abu kuratal qadami ahyanan?" Di mana biasanya kamu bermain sepak bola? Ahyanan itu biasanya. Eh ahyanan bisa juga adatan ya biasanya. Terus juga kata Ahmad, "Al-abu fil maidan masaan maha ashabi." Saya bermain bola itu di lapangan bersama teman-temanku, kata si Ahmad. Terus kata Utsman, "Idzan hal umniyatuka an takunna la'iban mihniyan." Ini kayaknya si Utsman ini langsung menebak menerka. Padahal kan dia belum tentu masa depan seorang seperti apa, tapi dia menanya karena hobinya si Ahmad ini bermain sepak bola. Terus kata si Utsman ini kan, jadi hobi ente ini nanti mau jadi pemain profesional ya, Ahmad? Si Utsmannya bertanya. Terus kata Ahmadnya gini, "Naam, insyaallah." Wah, kata si Ahmadnya kan sambil yakin gitu bahasanya dia di masa depan ingin menjadi pemain yang profesional. Terus Utsmannya lanjut sambil berkata, "Amin, atamanna lakadzalik." Amin ya Allah. Saya harapkan kamu seperti apa yang kamu cita-citakan. Seperti itu terjemahan ataupun biar antum lebih paham terkait teks dari cerita berbahasa Arab ini, yang mana teksnya terpisah dari ceritanya, biar kita memfokuskan kepada mahroh istimanya ya anak-anak. Oke, balik lagi ke book creator. Oke, kalau sudah di halaman yang cerita istima, maka kita melangkah ke akhir penghujung dari pembelajaran kita atau pertemuan kita kali ini, yaitu kita akan latihan. Latihannya tetap terkait dengan mahroh istima juga, yaitu mendengar. Kita ke halaman berikutnya. Ya, at-tamrin, ajib al-asilah al-atiyah bil ijabah al-munasibah. Oke, sekarang persiapkan kertas lembar ataupun misalnya buku, terus juga alat tulis seperti pulpen. Kalau mau ada penghapus ataupun seperti tip X juga boleh dikeluarkan. Nah, cara pekerjaannya seperti ini. Nanti Ustadz putarkan ini audionya diberisi soal ya anak-anak ya. Jadi terus menjawabnya kalian tinggal menulis saja kata kuncinya, misalnya A atau misalnya alif atau ba atau jim atau dal gitu aja. Jangan ditulis kalimatnya atau jumlah mufidahnya, nanti kepanjangan. Takutnya waktunya malah habis untuk antum mencatat ini aja. Jadi tinggal tulis saja nih huruf hijaiyahnya, entah itu alif, ba, jim atau dal menurut antum jawaban yang tepat. Oke. Jadi di sini soalnya berbentuk audio 1 sampai 5 ya. Terus nanti kalau sudah antum jawab 1 sampai 5 terus sudah ditulis juga huruf hijaiyahnya, terus nanti kemudian difoto ya. Kertas jawaban antum difoto terus kirim ke grup, bukan ke grup, jangan, kirim ke WA pribadi Ustadz. Jadi nanti Ustadz akan mengoreksi sesuai dari jawaban yang telah antum tuliskan di kertas ataupun di buku yang antum kasih fotonya ke anak. Oke, dapat dipahami? Oke, baik. Kita mulai dari soal yang pertama. Siapkan dulu alat tulisnya. Oke. Ustadz itu sampai 5 sudah siap. 1 wahid, isnani, salasa, arba'ah, khamsah. Oke, sudah siap? Persiapkan. Istami' atau isma'u ila hadha saut. السؤال الأول: ماذا هواية أحمد؟ Nah, soal yang pertama nih Ustadz ulangi 3 kali ya. Ini yang ulangan yang kedua. السؤال الأول: ماذا هواية أحمد؟ Pengulangan yang terakhir. السؤال الأول: ماذا هواية أحمد؟ Silakan jawab. Oke, kalau sudah, soal yang kedua. السؤال الثاني: أي سمك يصيد أحمد؟ Sekali lagi. السؤال الثاني: أي سمك يصيد أحمد؟ Yang terakhir. السؤال الثاني: أي سمك يصيد أحمد؟
Oke, kalau sudah kita melangkah ke soal yang ketiga. السؤال الثالث: هل هواية عثمان لعب كرة السلة؟ Sekali lagi. السؤال الثالث: هل هواية عثمان لعب كرة السلة؟ Sekali lagi. السؤال الثالث: هل هواية عثمان لعب كرة السلة؟ Oke, sudah dijawab. Mari kita melangkah ke soal yang keempat ya. السؤال الرابع: أين يلعب عثمان ومع من؟ Sekali lagi. السؤال الرابع: أين يلعب عثمان ومع من؟ Yang terakhir. السؤال الرابع: أين يلعب عثمان ومع من؟ Oke, kalau sudah dijawab, soal yang kelima. السؤال الخامس: ما أمنية عثمان؟ السؤال الخامس: ما أمنية عثمان؟ Oke, ini pengulangan yang terakhir ya. Kalau sudah, langsung aja dijawab ya. السؤال الخامس: ما أمنية عثمان؟ Oke, baik. Kalau sudah selesai semuanya menjawab 1 sampai 5, silakan difotokan ke kertas atau lembar jawabannya lalu dikirim ke WhatsApp pribadi Ustadz ya, Japri. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu pembelajaran kita tentang maharoh istima. Lalu nanti minggu depan akan kita lanjut tentang maharoh kalam atau berbicara. Jadi mungkin cukup sampai di sini dulu pembelajaran kita. Jangan lupa dipelajari kembali mufradat yang telah Ustaz ajarkan tadi di awal. Kalaupun nanti antum bingung nih atau masih belum paham gimana cara pengucapannya, tinggal klik aja audio-audio yang telah diperdengarkan tadi. Terus juga cerita yang tadi itu ya, teks ceritanya kalau bisa dipahamin, terus juga di artinya silakan antum kembangkan sendiri seperti apa mengartikannya. Tapi yang jelas yang Ustaz sampaikan tadi itu sudah insya Allah sudah mencapai maksud yang hendak dituju dari teks yang audio tersebut, audio yang teks istima ini. Oke. Terus juga terkait pembelajaran yang akan datang itu kita akan belajar tentang hiwar. Jadi dipersiapkan saja, kita insya Allah minggu depan itu kita akan berlatih berbicara. Entah itu bersama saya berhadapan-hadapan misalnya muhadasah gitu, ataupun nanti sesama teman ya muhadasahnya. Oke, insya Allah sampai bertemu di minggu yang akan datang. Mari kita tutup pertemuan kita pada kali ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul kalam natubul muqafa in wajadtumul akhta minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.